Oke, selamat datang teman-teman di video awal bersama dengan Sekolah Bisnis XYZ. Ya, jadi perkenalan dulu ya teman-teman ya. Saya Dani Listianto, saya aslinya dari kota kecil yang cantik di Jawa Tengah yaitu Wonosobo. Ya, saya lahir di sana, sekolah di sana, dan karena setelah lulus SMA nggak punya biaya untuk nerusin sekolah, akhirnya 97 saya memutuskan untuk keluar dari Wonosobo dan saya merantau di Surabaya yang sampai sekarang malah jadi warga Surabaya. Ya, jadi 97 saya masuk ke satu perusahaan yang terkenal di Surabaya, perusahaan yang besar sekali bergerak di bidang perhiasan. Saya 12 tahun bekerja di sana, teman-teman, Bapak Ibu. Dan saya tahu ketika bekerja karena saya juga merasa nggak sekolah tinggi, saya perlu untuk belajar banyak ya untuk menjadi orang yang lebih berhasil. Saya ikuti banyak sekali pelatihan, pelajaran. Kalau dulu kan zamannya masih harus ketemu orang, baca buku dan sebagainya. Dan akhirnya saya mencoba beberapa jenis usaha. Ya ada rental PS, ada fotokopi, ada baby shop, ada mobil saya pakai untuk terjemput dan sebagainya. Karena saya berpikir sebagai seorang karyawan yang kita tahu ada UMR yang diterima setiap bulannya dan nggak cukup, itu saya pengen punya keluarga, jadi saya harus nambah penghasilan. Ya, dan setinggi-tingginya gaji, sebesar-besarnya gaji yang diterima atau jabatan yang didapat, itu satu saat pasti akan dipecat atau keluar atau berhenti dari perusahaan tersebut. Dan kalau akhirnya berhenti dari perusahaan tersebut, penghasilannya juga berhenti, gimana nasib saya berikutnya? Ya, jadi saya coba banyak sekali usaha termasuk bisnis network marketing, ada insurance dan beberapa makelaran yang lain. Itu. Lalu 2010 teman-teman Bapak Ibu, saya ketemu dengan perusahaan yang luar biasa yang namanya PT KK Indonesia dan sampai sekarang saya jalankan bersama dengan satu komunitas yang namanya Sekolah Bisnis XYZ. Ya, dan ini adalah satu komunitas yang sampai hari ini membawa saya kepada kehidupan yang berbeda sekali. Ya, saya nanti akan sharing secara detail, tapi izinkan di video awal ini semoga cocok dengan apa yang saya dan Bapak Ibu sedang pengen. Saya akan buka satu slide tujuan dulu, ya, satu slide tujuan dulu. Semoga tujuan kita nantinya sama, yaitu kita mendapatkan penghasilan minimal 10 juta rupiah per bulan. Ya minimal teman-teman. Ya kalau Anda lihat di TikTok, di sosmed atau di konten yang saya kirim, yang saya bagiin, saya ngomong penghasilan 10 juta, ini tahun 2025-an ya. Saya nggak tahu kalau 5 tahun ke depan sudah nggak relevan gitu karena kita tahu inflasi jalan terus. Nah, kalau kita punya penghasilan 3, 4, 5 juta per bulan, habis di tanggal 25, 26, nunggu gajian lagi dan habis lagi di tanggal 25, 26, kita biasanya mikirnya dua, ngirit atau ngutang. Nah, sebenarnya ada satu kesempatan yang nanti saya akan bagiin untuk kita bisa nambah penghasilan. Ya, menjadi minimal 10 juta rupiah per bulan untuk paling tidak aman ekonomi dulu. Ya, Anda bisa bayangin teman-teman, Anda bisa coba pikirin dulu 10 juta rupiah per bulan itu pas nggak, cocok nggak, perlu nggak, penting nggak untuk Anda sekeluarga. Kalau penting, nanti kita bisa lanjut ke video berikutnya. Tapi awal ini semoga tujuan kita sama. Saya juga pernah ngerasain gimana kekurangan uang, gimana harus ngirit banget dan pinjem sana sini. Ya, oleh sebab itu 2010 saya menjalankan bisnis, saya ketemu dengan satu komunitas yang luar biasa, Sekolah Bisnis XYZ. Namanya saja sekolah bisnis ya teman-teman ya. Kalau mau pinter jahit, ya kita sekolah di jahit. Pinter kecantikan, ya sekolah di kecantikan. Pinter montir, ya kita sekolah di teknik montir atau mesin. Nah, namanya mau bisnis, pinter, mahir menjalankan, mengembangkan, dan memiliki sebuah bisnis, kita harus sekolah. Dan inilah sekolahnya, yaitu Sekolah Bisnis XYZ. Oke ya. Nah, ini adalah komunitas kita. Eh, Lanjut ke komunitas kita, Sekolah Bisnis XYZ, di mana Sekolah Bisnis XYZ akan mengajarkan Anda gimana Anda bisa membangun bisnis bahkan mulai dari nol dan Anda akan dibimbing untuk bisa punya satu bisnis yang luar biasa. Ya ini foundernya ya, Bapak Hendra Limantara, satu bapak muda yang waktu saya ketemu beliau usianya di bawah saya 7 atau 8 tahun, tapi sudah punya penghasilan yang sangat luar biasa, punya prestasi yang sangat luar biasa dan saya belajar banyak dari beliau.
Ya, kita ini Sekolah Bisnis Exeter adalah satu sekolah yang juga menerima banyak sekali penghargaan, teman-teman. Anda bisa lihat di sana ada ASEAN Inspiring Leader, ya Best Indonesia Inspiring Leader dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga semestinya cocok, semestinya pas kalau Anda bisa belajar, Anda sekolah di Sekolah Bisnis Exeter, gitu ya. Dan nanti kita bukan hanya diajari oleh satu dua orang saja. Saya kali ini membawakan di awal, tapi kita tahu kita akan lebih lengkap kalau diajar oleh banyak orang. Ini dari berbagai background ya teman-teman ya yang sudah dipilih oleh founder Sekolah Bisnis Exeter yaitu Bapak Indra Limantara dari berbagai latar belakang yang sudah berprestasi, yang sudah memang qualified untuk ngajar bersama-sama. Nah, jadi mainnya nanti tim. Oke. Nah, saya akan maju ke satu slide yang mungkin menjadi satu tujuan kita bersama-sama. Saya percaya anda kepikiran untuk menjadi orang berhasil, Anda dan saya pengen menjadi orang yang kaya, yang sukses. Karena tujuannya jelas ya teman-teman ya. Bukan terlihat kaya, tapi memang benar-benar kaya. Bukan tampaknya punya uang, tapi memang benar-benar punya uang. Oke ya, dan satu kata yang kita rangkum di slide, sukses. Oke ya, coba diucapin dalam hati sukses gitu. Karena kadang-kadang orang itu nggak berani ngomong karena dia nggak percaya kalau bisa jadi orang sukses. Dia bahkan nggak berani mimpi untuk menjadi orang berhasil, ya karena mungkin juga lingkungannya atau nggak ada yang ngajarin dan sebagainya. Nah, saya ketemu rumus ini, Bapak Ibu, teman-teman, 2010, yang saya percaya mungkin Anda baru lihat rumus ini ya. Untuk sukses ternyata ada rumusnya tuh. A kali B kali C kali D ya. Dan saya ketemu rumus ini, saya pahami benar-benar, saya pikirin benar-benar, dan ternyata sejak saya ketemu rumus tersebut, boleh dibilang makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun, saya mengalami banyak hal dari yang namanya kesuksesan yang saya pengen ya. Nah, kita buka bareng-bareng ya biar nggak kelamaan. Kita buka rumus sukses. Dimulai dari D. D adalah doa. Yang saya percaya semua orang pasti berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau bepergian berdoa. Apalagi mau sukses. Setuju nggak teman-teman? Anda pasti sudah berdoa. Hari ini pasti sudah berdoa. Bahkan mungkin mau ketemu dengan saya, berdoa juga ya. Apalagi kita mau bangun namanya kesuksesan, mesti berdoa, minta restu dari Yang Maha Kuasa. Lalu doa aja nggak cukup ya, kita tahu kita harus punya cita-cita ya, betul. Nah, saya percaya juga semua orang itu punya cita-cita, pengen ke tanah suci, pengen sekolahkan anak di tempat yang bagus, pengen beliin laptop, pengen beli mobil, pengen beli rumah, sepeda motor, handphone yang bagus dan sebagainya. Cita-citanya banyak, namanya manusia, teman-teman. Dan itu wajar, ya apalagi kalau untuk memenuhi kebutuhan untuk bahagiain keluarga. Nggak ada yang salah, saya pengen bawa keluarga saya ke luar negeri, pengen bawa keluarga saya ke tanah suci, umroh, haji, Holy Land gitu, pengen buat rumah untuk keluarga, itu perlu, cita-cita penting teman-teman ya. Dan berapa banyak orang yang doanya kenceng, tiap hari berdoa, cita-citanya juga jelas, tapi belum sukses, kurang B. Nah, kita buka B. B adalah bekerja. Yang saya juga percaya mungkin Anda sedang bekerja, eh, banyak orang di sekitar kita kerjanya kalau boleh dibilang malah eh, kerja keras ya gitu, jadi kehujanan, kepanasan, mungkin kurang tidur, lelah gitu, dan mereka punya cita-cita, mereka juga berdoa. Artinya apa teman-teman? Semua orang itu berdoa, semua orang punya cita-cita, dan sebagian besar orang kecuali pengangguran itu bekerja dan bekerjanya sangat keras. Tapi kenapa sudah lakukan tiga hal ini, sudah doa, ada cita-cita, kerja keras, kok nggak sukses? Mau beli rumah aja nggak bisa, mau beli mobil aja nggak bisa, mau ke tanah suci aja nggak bisa. Kenapa ya? Rupanya sukses butuh yang namanya A. Oke ya teman-teman ya. A adalah, nah ini yang jadi pertanyaan. Oke, saya akan buka satu slide lagi, di mana mari kita sama-sama pahami bareng-bareng. Ternyata ini yang jadi penyebab hanya 3% orang di dunia ini yang sukses. Kita ngomong apa adanya aja ya. Anda silakan lihat keluarga Anda, lihat lingkungan, komunitas, teman-teman sekeliling Anda yang berhasil, yang sukses. Itu lebih banyak atau segelintir orang. Yang punya mobil mewah itu lebih banyak atau segelintir orang.
pasti segelintir orang. Kalau kita ngomong angkanya, ya cuma sedikit, cuma 3% aja, ya. 97% yang lain kok nggak bisa sukses, kok nggak sukses? Karena ini teman-teman. Langsung kita buka A adalah rupanya 97% orang di dunia salah dalam memilih alat. Ya, jadi sederhana, untuk sukses itu doa, cita-cita, bekerja, dan satu lagi harus alat yang tepat, alat yang benar. Karena kalau salah alat, ya bikin nggak sukses. Ya, teman-teman, ibaratnya begini. Saya domisili Surabaya sekarang, dan mungkin Anda anggap aja lah ya, Anda ada di kota Yogyakarta misalnya. Saya hampir 2-3 bulan, setiap bulan bahkan itu keliling ke Jogja, Magelang, Wonosobo, Cilacap, Purwokerto, dan sekitarnya. Ya, Anda ada di kota mana, satu saat saya percaya kita bisa ketemuan kalau kita bisa lanjut untuk kerjasama. Ya, nah saya di Surabaya, Anda ada di Yogyakarta. Kalau Anda, saya minta ke Surabaya jalan kaki dari Jogja, bisa nggak teman-teman? Saya percaya bisa kalau Anda punya kaki, punya niat, punya kemauan. Ya, tapi capek, tapi lama, gitu, sakit semuanya. Kalau Anda naik motor, sangat bisa, gitu. Saya dulu belum punya mobil juga naiknya motor ke Wonosobo malahan. Ya, jadi 14-15 jam. Ya, nyampe lebih cepat daripada jalan kaki. Gitu. Tapi ya nggak bisa bawa barang banyak, kehujanan, kepanasan, gitu, pegel semua teman-teman. Kalau pakai mobil, Surabaya Jogja naik mobil, oh lebih cepat, bisa bawa barang lebih banyak. Kalau nggak mau repot dan pengen nyaman pakai kereta api, bisa juga, cepet juga teman-teman. Apalagi kalau memang lagi butuh banget untuk segera sampai, naik pesawat Surabaya Yogyakarta 1 jam selesai, nyampe. Ya, jadi ini bicara soal kalau kita mau menuju ke satu tempat, ke satu tujuan, harus pilih alat yang benar. Kalau mau lebih cepat, ya pilih alat yang membuat bisa lebih cepat nyampe ke sana. Ya, saya akan bikin satu gambaran yang karena kita lagi ngomong nambah penghasilan, ini yang membuat banyak orang itu akhirnya tidak berani untuk bermimpi atau tidak berani untuk mewujudkan keinginannya. Ya, saya coba bikin oret-oretan di sini nih, teman-teman. Anggap aja nih ya, anggap aja saya bikin UMR rata-rata di Indonesia dengan beberapa kota yang saya sering datangi. Kalau di Jawa Tengah itu masih 2-3 jutaan. Anggap aja dengan kota-kota besar yang lain, UMR adalah 4,5 juta. Penghasilan bulanannya adalah 4,5 juta rupiah. Oke, anggap aja ya, anggap aja. Nah, bagi Anda yang mungkin di bawah ini ya, nanti kita lihat kenapa kok Anda harus sukses, Anda harus berhasil, Anda harus menambah penghasilan sampai minimal 10 juta rupiah. Karena begini teman-teman, dengan penghasilan kita 4,5 juta rupiah dan kita pengen beli rumah, ya, pengen beli rumah seharga anggap saja 500 juta. Mohon maaf ya, kalau di Surabaya rumah 500 juta itu bukan rumah mewah ya, kecuali di pinggiran banget itu masih oke lah. Tapi kalau di tengah kota bukan rumah mewah ya. Tapi paling enggak kalau untuk hidup tinggal nggak usah ngontrak, nggak usah repot ya bagus gitu. Nah, kalau kita pengen punya rumah seharga 500 juta rupiah teman-teman, kita lakukan cara yang umum yaitu nabung. Oke, nabung 500.000 rupiah. 500.000. Bisa nggak teman-teman? Anda sekarang ini ya, bisa nggak nabung 500.000 rupiah per bulan? Saya ketemu dengan banyak orang, ibu-ibu saya tanyai, nggak bisa Pak, 300.000 juga nggak bisa, 100 aja kadang-kadang gitu. Kalau nggak maksa banget nggak bisa. Nah ini teman-teman, coba dipikirin bareng-bareng. Sudah nabung 500.000 rupiah per bulan. Pengen punya rumah seharga 500 juta. Untuk bisa nyampe ke 500 juta, maka nabungnya itu harus selama 1.000 bulan. Dan ngomong-ngomong, 1.000 bulan ini adalah 83 tahun. Nah, teman-teman bisa mulai lihat nggak? Kenapa kita nggak boleh asal kerja, nggak boleh hanya punya penghasilan 4,5 juta, nggak boleh asal bangun bisnis, ya. Yang penting kan punya kerjaan, yang penting punya bisnis, Pak. Kalaupun dapatnya segitu ya bersyukur. Saya setuju, sangat setuju dan harus kita itu bersyukur. Tapi kita dikasih akal, dikasih logika.
Kenapa banyak orang akhirnya ya udahlah nggak usah ke tanah suci, nggak usah beli mobil. Lihat kita nabung aja 500.000 per bulan untuk dapat 500 juta aja 1.000 bulan. Nah kalau sekarang saya usia misalnya ini teman-teman mohon maaf ya mungkin kalau ada yang usianya lebih dari 40 tahun misalnya ya usianya lebih dari 40 tahun Anda tambahi dengan 83 itu usianya kan sudah 123 tahun ya mungkin rumahnya ada tapi nggak tahu dengan Anda atau sayanya 123 tahun masalahnya. Nah ini jadi pertanyaan besar kan teman-teman Bapak Ibu rupanya dengan bekerja menggunakan alat yaitu ikut orang jadi karyawan waktu itu saya pikir oh nggak bisa ini ya nggak bisa. Coba kalau misalnya saya nabungnya enggak 500.000. Coba kalau saya nabungnya 5 juta rupiah. Nabungnya loh teman-teman. Nabungnya 5 juta rupiah berarti enggak harus 1.000 bulan. Tapi cukup 100 bulan. Nah 100 bulan ini itu masih oke karena itu 8 tahunan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda usianya 40 tahun sekarang, Anda nabung 5 jutaan per bulan, Anda 8 tahun kemudian mendapatkan 500 juta, Anda bisa beli rumah di usia bukan 123 tahun, tapi usia 48 tahun. Belum 50 tahun lah, udah punya rumah sendiri. Nanti bisa diterusin ke anak dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Anda nabungnya 5 juta rupiah, berarti berapa penghasilannya? Seharusnya di Surabaya ini ada satu kompleks, satu perumahan yang saya kadang-kadang kalau baca balihonya itu agak lucu juga ya, agak agak konyol nih teman-teman. Rumah mewah, hunian murah, hunian eksklusif gitu ya. Cicilan hanya 40 juta per bulan. Saya ulangi ya, cicilan hanya 40 juta rupiah per bulan. 3-4 tahun udah dapat punya rumah sendiri, itu katanya. Cicilan hanya 40 juta per bulan. Nah, berarti penghasilannya berapa itu? Nah, sekarang kita balik ke sini aja. Kalau Anda pengen nabung 5 juta rupiah, maka benar. Kalau penghasilan Anda itu memang nggak bisa 4,5 juta, kawan-kawan, Bapak Ibu. Anda minimal punya penghasilan itu memang 10 juta. Kalau 10 juta, anggap aja Anda memang benar-benar pengen punya rumah, ya. Anda hemat, Anda pakai separuh untuk hidup, untuk kebutuhan yang lain, yang 5 juta ditabung. Masuk akal nggak? Sangat-sangat masuk akal. Sekarang pertanyaannya begini. Anda usia berapa? Anda mungkin sudah kerja, Anda sekarang punya pengalaman apa, dan perusahaan mana, instansi mana atau usaha apa yang bisa memberikan penghasilan sampai 10 juta. Kan pertanyaannya kan itu kan teman-teman ya. Jadi kalau saya balik ke sini, ini contohnya tadi. Kerja 4,5 juta, gajinya, beli rumah 500 juta, nabung 500 ribu, tapi dapatnya nanti 83 tahun. Nah, saya akan lanjutin nanti dengan alat yang saya akan perkenalkan kepada Anda semuanya, karena dalam menjalankan usaha sekarang ini ya, bangun bisnis sekarang ini, kita punya dua pertimbangan besar. Saya nggak tahu usia Anda, tapi bagi saya ini penting. Kalau Anda masih merasa muda, Anda muda, tapi orang tua Anda sudah lebih tua dari Anda jauh. Kalau Anda sudah usia, Anda nggak boleh salah bangun bisnis. Ya, jadi pilihannya dua nih teman-teman. Pilihan pertama adalah Anda secara bisnis, secara usaha, secara produk, Anda bikin semuanya sendiri, urusi semuanya sendiri. Mulai dari bikin barangnya, mengemas barangnya, sampai jadi barangnya, packing dan masarin sendiri, semuanya diurusin sendiri, ya termasuk ngurusin stok dan sebagainya, atau Anda kerjasama dengan perusahaan yang sudah siap. Ya, jadi Anda nggak perlu bikin, nggak perlu surat izin karena udah diurus semuanya, nggak perlu pengemasan, nggak perlu bahkan nanti ke pengirimannya karena dibantu dari perusahaan tersebut. Ya, itu pilihan pertama mau kerjakan sendiri atau kerjasama dengan perusahaan yang sudah siap. Yang kedua, Anda bisnis di Indonesia itu dagang, teman-teman, transaksi jual beli. Nah, pertanyaannya, Anda mau jago, pinter, jualan sendirian, atau Anda bangun tim? Ya untuk Anda bisa punya tim yang lebih banyak dan omsetnya jadi lebih gede. Ya kalau saya dan kalau Anda nanti cocok setuju dengan video ini dulu ya,
saya akan lanjutin dengan alat yang saya pakai 15 tahun ini, yang bekerja sama dengan perusahaan yang sudah siap, dan diajari bangun tim. Sehingga memang kita tidak perlu kerja sendirian terus-menerus. Ya, dan jangan sampai teman-teman, kita mau sekuat apa? Ya, kita mau sekuat kapan gitu untuk bisa kerja sendirian, untuk bisa hebat sendiri, untuk jago sendiri. Nggak perlu sama sekali. Ini era networking, era kolaborasi, yang pinter sama yang pinter gabung jadi satu, saling melengkapi sehingga bisa jadi gede. Nah, jadi teman-teman, bagi Anda yang benar-benar pengen untuk saya perkenalkan dengan usaha yang sudah saya jalankan, yang mungkin bisa jadi jalan rezeki juga bagi Anda untuk mendapatkan penghasilan minimal 10 juta rupiah per bulan, kita akan lanjut ke video berikutnya, tetapi lewat Zoom. Ya, jadi saya akan langsung jelasin biar setelah itu, ini kan satu arah, setelah itu di akhir sesi yang saya jelasin ke Anda lewat aplikasi Zoom, Anda dan saya tanya jawab diskusi dulu sebelum nanti Anda putuskan untuk pakai alat ini atau enggak. Ya, kalaupun Anda lihat ini enggak cocok dengan apa yang Anda pengen, enggak seperti yang Anda pengen model bisnisnya, no problem, itu pilihannya Anda. Tapi siapa tahu pengalaman saya dan apa yang saya kerjakan 15 tahun ini bisa jadi berkat untuk keluarga Anda. Oke ya, jadi ingat pakainya nanti aplikasi Zoom, pikir caranya gimana untuk bisa download aplikasinya, karena itu simple seperti WA call gitu, tapi kita bisa ngobrol dan saya bisa coret-coret kayak tadi, Anda bisa lihat langsung dan kita bisa dua arah untuk diskusi sebelum memutuskan kita kerjakan bareng-bareng atau enggak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akhiri, thank you untuk waktunya. Saya doakan Anda semuanya semakin sehat, semakin kaya dan bahagia, dan terus beranilah untuk yakin, beranilah untuk berpikir bahwa Anda akan menjadi orang berhasil. Karena kita sama. Ya, saya sangat percaya bahwa Yang Maha Kuasa tempatkan kita di bumi ini nggak iseng, itu kalau yang lain bisa, Anda juga bisa. Yang keduanya, beliau tidak mungkin turunkan kita ke bumi, lahirin untuk jadi gelandangan, untuk jadi orang yang sengsara dan sebagainya, nggak mungkin teman-teman. Ya, asal Anda terus percaya bahwa Yang Maha Kuasa akan memberikan yang terbaik dan kita juga penting untuk melakukan yang terbaik. Oke ya, sampai jumpa di Zoom. Kalau Anda merasa perlu untuk ngikutin Zoom berikutnya, Anda bisa replay nanti ke WA setelah nonton videonya dan kita akan lanjut untuk bikin jadwal Zoom-nya. Oke, thank you untuk waktunya. Selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat sore, kapanpun Anda nonton. Saya doakan semakin sehat, semakin kaya, dan bahagia. Bye-bye.